Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, kami naikkan syukur untuk segala rahmat, kasih setia dan pertolongan Tuhan, penyertaan pembelaan Allah yang sempurna. Sampai kepada hari ini kami nikmati semua. Dan sungguh karena pertolongan Tuhan, karenanya kami bersyukur Bapa. Saatnya pagi hari ini kami akan mendengar dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 114 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Pemazmur ingin menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang tidak pernah terlupakan, karena itu menjadi dasar pijakan mereka untuk melangkah di kemudian hari. Pengalaman masa lalu itu adalah sebenarnya tonggak atau sejarah untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Karenanya menjadi penting untuk menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Menjadi penting untuk selalu mengingat akan pertolongan Allah yang dinyatakan. Karena itu akan menuntun dan membawa kita untuk semakin dekat kepadanya. Sebagaimana pengalaman yang tertuang di dalam Mazmur 114 ini, pada waktu mereka keluar dari Mesir, bahwa sesungguhnya mereka juga keluar tidak hanya sekedar dari Mesir, tetapi juga mereka keluar dari bangsa yang asing bahasanya. Namun kalau kita kemudian belajar dari pemahaman ini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya seluruh aktivitas mereka, semua kegiatan-kegiatan duniawi, semua aktivitas kehidupan mereka yang dulu pernah terkontaminasi oleh Mesir dan pengaruhnya, sekarang mereka benar-benar telah bawa keluar oleh Allah. Dan harapan kita tentunya mereka keluar betul-betul terbebas, terlepas dari segala belenggu, terlepas dari segala ikatan. Karenanya kalau mengacu di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari perbudakan dosa, maka selayaknya semua kita terbebas dari dosa. Tidak ada ikatan yang mengikat kita, namun semua telah terselesaikan di atas kayu salib bagi kita. Karenanya dalam ayat 2, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Yehuda menjadi tempat pusat daripada penyembahan mereka, di mana mereka hanya berpaut kepada satu pribadi, yaitu Allah yang menuntun dan membela mereka. Hati mereka terfokus hanya kepada Tuhan. Hati mereka sepenuhnya hanya untuk Allah. Bahkan di dalam ayat 2, Israel wilayah kekuasaannya. Artinya, ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, ada di dalam genggaman dan tuntunan Allah sendiri. Itu sebabnya Dia yang berkuasa. Allah itu yang membentengi. Allah itu menjadi pusat perhatian bagi mereka. Karena kekuasaan Allah selalu dinyatakan di atas hidup umat-umatnya. Menjadi penting bagi kehidupan kita. Betul Allah telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Tuhan harus menjadi tempat sumber penyembahan kita
Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Karena apa? Dia yang menguasai seluruh hidup kita. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Injil Yohanes pasal 5 menyatakan demikian. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya kehidupan kita harus kita pandang sebagai di bawah kekuasaan Allah. Karenanya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini jangan lepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Izinkan Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat itu yang bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sempurnakan dari hari ke hari. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan dan kekuasaannya selalu menolong kita. Amin.